Dan pemirsa, mengenai masalah yang terjadi di Desa Wedari Jaksa, di studio kami sudah hadir Bapak Fatur Rahman sebagai perwakilan masyarakat dari bakal calon kepala desa yang tidak lolos. Selamat malam Bapak Fatur Rahman. Selamat malam. Ya, Bapak bisa menceritakan kronologi kejadiannya seperti apa biar pemirsa tahu lebih luas tentang kejadian yang sebenarnya. Nah, jadi berawal dari hasil tes yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret di Pendopo Wedari Jaksa, ada 6 bakal calon yang ingin mengikuti tes tulis yang dilaksanakan oleh panitia. Dari 6 itu terjaring 5 orang, salah satu tidak lolos. Nah, kami sebagai warga masyarakat menduga adanya ketidaktransparan panitia dalam hal menyajikan atau memberikan informasi hasil tes. Karena kami setelah tanggal 1 itu 2 hari kemudian saya menemukan bukti, ya, jadi saya menemukan bukti bahwa hasil tes itu ada manipulasi, ada beberapa calon, ya, yang jawabannya itu sebetulnya tidak betul tapi dibetulkan. Yang satu salah tapi dibetulkan. Nah, berangkat dari situ kami mencoba untuk meminta klarifikasi kepada panitia terkait dengan transparansi hasil tes ujian itu. Berarti tidak transparannya karena ada yang jawaban yang betul tapi disalahkan? Ya, mungkin panitia menganggapnya itu sudah betul, tapi kami punya bukti bahwa hasil itu tidak qualified, artinya tidak valid. Gitu. Nah, berarti tuntutan apa saja berarti yang harus Bapak lakukan dengan teman-teman selama ini? Yang pertama, saya menuntut untuk dibuka kembali hasil tes tulis itu, hasil jawaban dari ke-6 peserta itu. Nanti kita masyarakat melihat sama-sama. Karena pada saat itu ketika ditampilkan itu kan dari masyarakat itu kan agak jauh, jadi tidak begitu jelas hasil dari jawaban itu, sehingga setelah itu kami melihat ini ada bukti bahwa ini ada tidak sesuai, maka kami meminta kepada panitia untuk menunjukkan bahwa ini hasilnya, itu yang kami harapkan. Apakah panitia mengabulkan tuntutan Ibu? Sementara hasil sampai saat ini panitia belum mengabulkan tuntutan kami dengan alasan bahwa itu merupakan satu dokumen negara yang dirahasiakan. Nah, menurut kami itu bukan dokumen yang dirahasiakan, itu memang dokumen negara tapi bukan yang dirahasiakan. Untuk umum ya Pak? Ya, untuk umum. Nah, kalau seperti itu, langkah apa yang sudah Bapak lakukan selama ini untuk agar panitia mau membuka hasil tertulis? Jadi untuk selama ini kami sudah melakukan satu upaya, kemarin kami kirim somasi kepada panitia, yang di situ dijawab dari panitia bahwa panitia sesuai dengan ketentuan Perbup 54 dan Perda nomor 11 itu tahapan yang sudah dilalui tidak bisa diulang kembali. Padahal yang saya maksud bukan itu. Kami hanya ingin menunjukkan, minta kepada panitia untuk menunjukkan hasil tes ini lah. Karena kami memandang bahwa hasil tes itu ada kekeliruan. Nah, gitu. Berarti masih belum ada hasilnya ya Pak? Belum ada hasilnya. Nah, karena tadi siang kami ke Balai Desa untuk audiensi, itu jawaban dari panitia pelaksana itu saling lempar dengan pengawas kecamatan. Berarti dari panitia, wah ini berkasnya sudah sampai ke kecamatan. Pengawas kecamatan melempar lagi, wah itu masih di panitia desa. Jadi saling melempar, tidak tahu ini ada apa. Nah, menurut Anda untuk kejadian yang seperti ini siapa yang harus bertanggung jawab Bapak? Kalau menurut saya karena ini levelnya di desa itu ya panitia pelaksana pemilihan kepala desa di tingkat desa. Itu yang harus bertanggung jawab. Adapun pengawas itu kan kaitannya dengan apabila ada masalah-masalah yang sekiranya tidak bisa diselesaikan di tingkat desa, maka harus di kecamatan gitu loh. Nah, dengan kejadian seperti ini berarti panitia tidak mau membuka. Langkah-langkah yang selanjutnya untuk Bapak lakukan seperti apa selanjutnya ini? Kalau kami ingin menempuh jalur hukum. Jadi yang pertama, karena kemarin saya juga minta informasi lewat tertulis, ya, dengan menggunakan undang-undang informasi publik, kami akan menuntut hal itu.
Jadi kami minta dalam waktu, kalau undang-undang ya, pasal 4 itu 10 hari kami harus bisa mendapatkan. Kalau tidak kami akan melalui jalur hukum untuk mendapatkan informasi itu. Berarti memang harus menggunakan jalur hukum ya Pak ya, untuk agar panitia mau membuka hasil tersebut. Jadi menurut kami panitia tidak punya alasan ya, tidak punya dasar hukum yang kuat untuk tidak membuka. Karena itu merupakan akses yang harus diketahui oleh masyarakat. Lantas jawaban dari pengawas kecamatan bagaimana Bapak? Ya itu tadi, jadi itu merupakan dokumen negara yang dirahasiakan. Jadi padahal menurut saya itu tidak dirahasiakan. Kalau dirahasiakan enggak gitu. Jadi kemarin dibuka di penghitungannya di depan umum gitu loh. Jadi itu bukan merupakan sesuatu yang dirahasiakan. Selama ini terus ada pihak-pihak lain mungkin dari kabupaten ataupun dari kecamatan yang mungkin menengahi dari masalah di Desa Wedari Jaksa ini Pak? Belum, kalau untuk di tingkat kabupaten kami belum tahu, tapi hanya informasi dari teman-teman bahwa masalah ini sudah sampai sudah dikonsultasikan di kabupaten. Tapi tidak tahu ini permasalahannya. Kemarin saya kirim somasi, jawabannya seperti itu, tidak sesuai dengan somasi kami, sehingga kami juga meragukan sekali, wah ini ada apa kok somasi tidak sesuai dengan jawaban somasi tidak seperti jawab yang saya kehendaki. Berarti memang belum ada ya Pak ya dari kabupaten. Nah, diharapkan apa yang diharapkan mungkin dari pihak pengawas kabupaten, pengawas kecamatan maupun dari pihak kabupaten mengenai masalah ini, bagaimana harapan Bapak selesainya bagaimana ya, Pak? Ya harus berani untuk membuka. Kalau tidak membuka berarti harus dipertanyakan ini ada apa. Itu kan karena itu bukan sesuatu yang dirahasiakan. Nanti setiap warga itu boleh berhak untuk mendapatkan informasi. Jadi tidak ada alasan panitia untuk tidak memberikan informasi itu. Betul. Nah, terakhir Bapak, kesimpulan dan bagaimana baiknya untuk kita sebagai masalah ini biar cepat selesai, bagaimana menurut Bapak? Yang saya tekankan adalah kejujuran, ya, akuntabilitas, transparan itu. Jadi khususnya untuk wilayah Kabupaten Pati yang pada tanggal 28 nanti ada gawe besar pemilihan kepada di 220, saya harapkan untuk semua panitia, semua unsur terkait, stakeholder, untuk bisa memberikan perhatian yang khusus untuk permasalahan ini, sehingga tidak ada permasalahan yang kemudian hari. Dan jika sampai tanggal 28 nanti tiba-tiba sudah dilaksanakan pencalonan, tapi Bapak sendiri belum menerima jawabannya, nanti Bapak akan terus hukum. Jadi sesuai dengan ketentuan Perda dan Perbub itu memang tahapan kan harus biarlah tahapan itu biar berjalan. Ya? Tapi saya akan menemui jalur hukum. Biar hukum harus dipisahkan. Hukum biar berjalan, masalah administrasi ini biar berjalan. Ya. Terima kasih Bapak atas sama-sama perbincangan kita malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam. Ya pemirsa, demikianlah dialog kami dengan Bapak Fatur Rahman sebagai perwakilan masyarakat di Desa Wedari Jaksa. Dan pemirsa, demikianlah sajian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Saya Imam Budi Santoso mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terus saksikanlah program Berita 5 Malam pukul 19 waktu Indonesia Barat dan Berita 5 Pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saya Imam Budi Santoso pamit. Wassalamualaikum dan salam 5.